Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, balik lagi sama Adel di Sego seputar gereja. Oke Sobat Sego, kali ini backgroundnya kan baru luar biasa. Dan yang pasti narasumbernya juga luar biasa. Kita sambut Romo Ferdi. Halo. Mungkin banyak yang belum tahu, Romo bisa kenalan dulu sama Sobat Sego. Oke, manggilnya Sobat Sego ini ya? Sobat Sego. Oke. Oke, halo Sobat Sego semua. Perkenalkan, saya Romo Ferdian. Saat ini saya bertugas di Seminari Tahun Orientasi Rohani Santo Yohanes Maria Vianney di Jati Jejer ini. Dan juga mengajar di Institut Teologi Keuskupan Surabaya, IMAVI namanya, sama juga di Widya Mandala. Nah, kali ini berkesempatan ngobrol sama Adel di Sego ini ya. Oke, mantap. Seputar gereja. Seputar gereja. Nah, oke, ya apa ini? Karena narasumbernya luar biasa, tema kali ini juga akan luar biasa. Wah, apa itu? Salah satunya tema-tema yang lagi hangat-hangatnya nih di media sosial. Tapi itu nanti dulu. Untuk awal-awal ada nih pengen tanya tentang pasangan irreguler, Romo. Oh, nah, oke. Mungkin dari kita banyak yang nggak tahu apa sih pasangan irreguler itu. Mungkin Romo bisa menjelaskan lebih terperinci. Oke. Jadi soal pasangan irreguler ya. Iya. Nah, kalau kita ngobrolkan soal pasangan irreguler ini berarti kita sedang berbicara ini dalam konteks perkawinan gereja Katolik. Nah, kalau kita tahu kata irreguler itu kan berarti lawan kata dari reguler. Ya, reguler itu yang biasa, yang umum. Sementara yang irreguler itu berarti ya tidak biasa. Tidak biasa lah begitu. Contohnya Romo. Tidak biasa. Nah, ini kita perlu pahami dulu kalau reguler ini berarti kan pasangan reguler ini adalah mereka yang menikah secara sah menurut hukum kanonik gereja Katolik gitu. Nah, untuk menjadi sah dalam perkawinan gereja Katolik itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, perkawinan sah itu apabila, kalau dalam bahasa Latin ini ya, namanya yang pertama itu vedus. Vedus ini adalah perjanjian. Jadi perjanjian atau kesepakatan. Pernikahan itu adalah perjanjian atau kesepakatan antara 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bersepakat untuk menikah, memberikan diri, masuk dalam rumah tangga. Jadi sepakat. Jadi gak iso misalnya kamu yakin tapi pasanganmu tidak sepakat, ya mohon maaf ya, tidak bisa. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pernikahan Katolik itu sah karena pertama-tama ada kesepakatan 2 orang. Terus yang kedua, sahnya atau pernikahan itu menjadi reguler itu ketika ada yang namanya forma kanonika. Forma kanonika. Bahasa Latin maneh ya. Atau tata peneguhan. Nah, tata peneguhan ini soal ya tata caranya dalam menikah itu. Bahwa pernikahan itu dua pasangan laki-laki dan perempuan tadi yang bersepakat untuk menikah ini melaksanakan kesepakatan janji mereka itu di hadapan 3 orang. Yang pertama di hadapan imam atau kemudian bisa diakon, yang ini memang menjadi saksi dari gereja yang meneguhkan. Nah, jadi yang menyaksikan, yang meneguhkan perkawinan itu. Terus 2 orang lagi adalah saksi. Yang menyaksikan bahwa pernikahan ini, mereka sebagai sesama umat ini menjadi saksi bahwa pernikahan ini diselenggarakan. Nah, jadi harus ada itu 3 orang itu sebagai peneguh dari gereja, kemudian ada saksinya 2 orang. Nah, itu namanya forma kanonika. Forma kanonika. Tata peneguhan bahasa Indonesianya ya, sehingga pernikahan itu menjadi sah. Yang ketiga, ini syarat yang ketiga setelah tadi vedus, soal ini vedus, kemudian forma kanonika. Yang ketiga ini adalah liber. Liber ini artinya bebas ya. Jadi orang menikah, laki-laki dan perempuan ini bisa melaksanakan kesepakatan perjanjian nikah itu apabila mereka memang bebas. Bebas dari apa? Bebas dari halangan. Jadi, nah halangan ini ada 2 sebenarnya. Yang pertama ini adalah halangan yang sifatnya ilahi ya. Wah, halangan ilahi. Halangan ilahi. Yang kedua halangan yang sifatnya ini hukum. Nah, kalau halangan yang ilahi ini adalah begini ya, orang bebas dari ikatan pernikahan sebelumnya misalkan. Ini contoh aja ya. Jadi ikatan orang harus dia bebas belum menikah karena ikatan pernikahan itu kan ikatan yang ilahi. Jadi kalau dia tidak bebas atau
pernah punya ikatan pernikahan sebelumnya, ya dia tidak bisa untuk kemudian menikah secara sah itu. Nah, sebenarnya banyak ya contoh halangan yang sifatnya ilahi itu. Terus kemudian misalkan ada halangan sifatnya hukum. Hukum ini ya misalnya umur. Umur kalau memang belum cukup menikah, ya secara hukum dia tidak bisa. Misalkan juga ada halangan hukum itu misalkan tabisan suci. Jadi misalnya ada seorang yang sudah menerima tabisan, kemudian misalnya seorang romo mau menikah gitu ya, wah, supaya sakramennya lengkap, sakramen tabisan, sakramen pernikahan, ya tidak bisa juga. Karena ada halangan sifatnya itu, sifatnya adalah ini yang menghalangi sehingga orang tidak bebas. Nah, kalau yang namanya irreguler itu berarti ada salah satu dari 3 syarat tersebut yang tidak terpenuhi. Sederhananya yang paling mungkin kita temui misalkan orang Katolik, dia menikah sakramental, artinya Katolik dan Katolik, tapi karena ada sesuatu lah dalam rumah tangganya gitu ya. Kemudian ya kita tahu tidak ada perceraian, tapi kemudian setelah mereka berpisah, kemudian salah seorang ini menemukanlah tambatan hati yang baru dan kemudian ya mereka mau menikah gitu secara Katolik, tentu ya tidak bisa. Tetapi kemudian mereka memilih misalkan hidup bersama, ya itu yang kita sebut kemudian pasangan yang irreguler gitu. Nah, begitu. Jadi kurang lebih ada begitu. Irreguler artinya ya tidak reguler karena ada salah satu syarat supaya pernikahan itu menjadi sah ya nggak terpenuhi gitu. Jadi ya. gitu. Memang yang halangan ilahi tadi termasuk halangan ilahi ya Rumi. Ya, ya. yang nah, paling memang banyak ya. yang kita jumpai. Saya juga banyak menjumpai dia berpisah akan tetapi kan masih ada ikatan kan. Betul. Karena dari gereja Katolik dan menemukan tambatan hati yang Katolik juga. Dan akhirnya kan mereka menikah secara Katolik nggak bisa. Betul. Karena masih ada ikatan. Dan mereka memilih melakukan pemberkatan di tempat lain. Ya. Akan tetapi mereka masih tetap teguh memegang iman Katolik dan setiap hari Minggu ya tetap misa di gereja, menerimakan komuni. Nah, menurut Romo pandangan gereja Katolik kayak gitu gimana Romo? Apakah mereka masih tetap bisa menerimakan komuni atau gimana? Karena kan mereka menikah tidak secara Katolik karena masih ada itu tadi ikatan yang dari sebelumnya gitu. Menurut Romo gimana Romo? Iya, kalau pandangan gereja adalah ya semua orang dengan permasalahannya, kompleksitasnya itu tetap semua adalah anak-anak Allah. Apalagi mereka yang sudah dibaptis ini berarti kan mereka anak-anak Allah dengan materai kekal kan. Sudah dicap di batuknya itu ya mereka Katolik. Apapun yang terjadi memang Katolik. Dan ya siapa sih anak-anak Allah yang tanpa masalah itu. Iya. Jadi menurut saya selain memang ya ada hukum yang harus dipatuhi karena hukum itu yang mengatur, yang mengarahkan kita pada hidup yang benar, tetapi juga di samping itu gereja tidak bisa tutup mata terhadap mereka. Maka sebenarnya pertanyaannya tidak sesimpel apakah kemudian boleh terima komuni atau tidak. Ya oke lah, katakan nanti karena seturut hukum yang berlaku mereka tidak bisa menerima komuni karena ada sesuatu yang belum terselesaikan gitu. Tapi juga harus dipikirkan bagaimana mendampingi mereka-mereka ini kan. Iya, betul. Ada faktanya begini, oke pernikahan yang pertama, yang sakramen itu mereka tidak menemukan kebahagiaan di situ. Tapi setelah pernikahan yang kedua, mereka menemukan kebahagiaan. Masa kita mau tidak membuka mata terhadap orang yang bahagia ya kan? Betul. Jadi di sisi lain ketegasan juga harus, tapi bagaimana ketegasan ini juga disampaikan secara luas gitu. Nah ini memang tugas gereja, hierarki bagaimana mendampingi mereka, tapi juga umat. Kadang ya mohon maaf, kadang juga ada yang lebih suka menghakimi daripada memberi solusi. Nah itu yang berat Romo. Kebanyakan dari mereka itu takut akan penghakiman sesama manusia daripada itu ya lainnya gitu. Karena kan pasti kan mereka tanya, loh kan
kamu nikahnya di tempat lain gitu. Apa masih boleh kamu ke gereja nerima komuni? Nah. Kebanyakan penghakiman dari umat itu yang membuat mereka justru menjadi down Iya. gitu loh Romo. Akhirnya mereka ya Betul ke ya. gereja ya awalnya mereka masih memegang teguh, akhirnya mereka mikir lagi kok seperti ini ya gitu. Nah, ya seperti itu Del. Jadi ya sebenarnya ini harus merupakan kerja bersama lah. Memang gereja juga harus memikirkan, kan ada juga seksi keluarga dan lain-lain toh. Bagaimana juga memikirkan orang-orang yang punya pengalaman demikian, yang tidak bisa, ya dijarnya tidak bisa. Ya, harus juga dibina seperti yang lain juga dibina. Mengapa ini tidak gitu? Sementara mungkin kita juga bisa cari data. Kalau asumsi saya cukup banyak yang ya ada permasalahan yang demikian, juga perlu didampingi. Dan umat yang lain juga perlu disadarkan bahwa ya siapa sih kita kok menghakimi gitu ya. Nah, lebih baik ya kalau tidak bisa beri solusi mungkin diam lebih baik. Iya, betul. Menurut saya ya. Tapi juga harus memikirkan bersama lah. Toh juga mereka sama seperti kita yang ada kekurangan. Iya, sama. Gitu. Siapa sih yang nggak mau kehidupan pernikahannya itu lurus? Betul, Tapi kan iya. ya sudah terjadi ya. Ya sudah, daripada kita menghakimi ya sama-sama mendoakan untuk yang terbaik kan. Nah, gitu ya. Betul Del. Nah, Itulah. selanjutnya ini Romo. Ya apa ini, Woy? Sudah pasangan irreguler, sudah tahu kan garis besarnya gimana. Sekarang pertanyaannya adalah tentang pasangan sejenis Romo. Wah, ini yang lagi hangat-hangatnya yang ada tadi Iya. ingin mengulik gorengan-gorengan itu adalah Soal ini pasangan ya. sejenis. Nah, menurut Romo, bagaimana Romo? Pendapat Romo tentang pasangan Pasangan sejenis? jenis ya. Ya. Kalau kita ini obrolan kita ini dalam konteks perkawinan, memang syarat yang pertama untuk menjadikan perkawinan Katolik itu sah adalah ya soal kesepakatan nikah itu tadi. Kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mereka bersepakat ingin membentuk hidup keluarga gitu. Dan memang seturut berjalannya waktu ada kemudian ya katakanlah mulai muncul berita-berita orang-orang yang kemudian ya pasangan sejenis yang ingin supaya hubungan mereka itu diresmikan seperti layaknya perkawinan gitu. Ya, di dalam hal ini memang dari sudut pandang gereja Katolik, ya gereja tidak memiliki kuasa untuk menjadikan ikatan mereka ini layaknya ikatan perkawinan. Mengapa tidak punya kuasa? Jadi logikanya begini, bahwa gereja itu kan menerima kuasa dari Allah ya. Allah itu menciptakan seturut kodratnya manusia laki-laki dan perempuan yang kemudian salah satu panggilan hidup mereka ini hidup berkeluarga. Nah, itu dari sononya yang diyakini gereja demikian. Maka apabila itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dan diimani gereja, maka yaitu gereja tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk meresmikan itu sebagai ikatan perkawinan. Nah, jadi poinnya kalau konteks perkawinan adalah itu, bahwa gereja tidak punya kuasa untuk memberkati, meresmikan secara legal, secara moral bahwa itu mirip perkawinan atau perkawinan ya gereja ya tidak bisa. Tidak bisa ya. Kalau konteksnya apakah bisa mereka diberkati, disatukan dalam perkawinan dalam gereja Katolik, ya gereja tidak punya kuasa untuk itu. Gitu. Nah, saya tanya itu tadi karena kan mengingat kalau nggak salah nih bulan Desember lalu Romo ada deklarasi yang berjudul Fiducia Supplicans ya Romo ya? Oh iya betul yang betul. bahwasanya di Katolik juga mengizinkan pemberkatan pastoral spontan untuk pasangan sesama jenis. Gitu loh. Jadi kan itu yang membuat orang-orang itu salah kaprah Romo tentang hal itu tadi. Jadi dikiranya kan dalam Katolik itu mengizinkan adanya pasangan sesama jenis dan pernikahan itu diperbolehkan gitu loh. Bagi mereka gitu ya. Jadi itu yang membuat mereka itu sekarang itu gonjang-ganjing. Kok diperbolehkan ya dalam Katolik? Wah, kok gini? Akhirnya kan apalagi orang zaman sekarang kita tidak memungkiri kalau lihat medsos lebih banyak lihat komentar daripada berita aslinya. Seru ya. Enggak dilihat berita aslinya, malah war di komen itu tadi ya. Romo. Itu ya. Gimana itu Romo? Iya. Oke, kalau soal
itu ya, apakah gereja kemudian memberkati sih kalau ada orang yang datang mereka adalah pasangan sejenis. Nah, kita harus lihat ini dulu gambar besarnya ya, atau konteks besarnya, bahwa ya semua adalah anak-anak Allah. Orang itu kalau kita kembali pada kitab Kejadian ya, mereka adalah citra Allah kan ya. Iya. Jadi apapun kekurangan orang, perbuatannya bisa keliru, tetapi pribadinya ini ya sama, kita adalah citra Allah. Citra itu kan artinya foto nih, jadi kurang lebih itu ya Allah ini ya tergambar di dalam pribadi manusia itu. Maka dengan dasar pemikiran ini sebenarnya ya gereja ini mencintai semua orang, membuka diri terhadap semua orang, agar ya setiap orang itu merasakan kehadiran Allah dalam diri mereka. Nah, sebelum kita masuk ke yang kamu tanyakan tentang fiducia supplican sini ya, ini sebenarnya juga terkait dengan paus kita yang pada katakanlah tahun 2016 itu dalam sebuah ensiklik namanya Amoris Laetitia ini sudah menekankan hal-hal yang demikian. Meskipun juga paus kita ini sebenarnya secara keseluruhan selalu menaruh pandangannya terhadap hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap tersisih lah, seperti hal seperti ini ya. Dalam Amoris Laetitia itu pertama paus menekankan bahwa gereja, artinya kita semua ya Romo ya umat itu harus terbuka pada hidup berkeluarga dan hidup ya percintaan, katakanlah begitu, yang kompleks sebenarnya. Dan pertama itu juga dalam Amoris Laetitia ini paus menekankan soal ya gereja harus peka terhadap umat Katolik yang bercerai, katakanlah berpisah dan menikah lagi, seperti yang kamu bicarakan di awal tadi ya, bahwa harus ya diperhatikan, tidak hanya menerapkan hukum, pokoknya mereka gak oleh komuni, baru cul ya. Itu terus juga dalam Amoris Laetitia ini paus juga menyatakan soal ini, ajaran pernikahan itu tetap tidak pernah berubah, tetapi juga gereja harus mengajarkan kepada para imam dan calon imamnya agar mereka ini bisa dilatih ya untuk lebih memahami kompleksnya kehidupan berkeluarga. Di poin yang lain juga paus menekankan soal ini, soal apabila ada orang yang mengakui diri mereka gay dan lesbian, katakanlah begitu ya, mereka ini ya mereka tetap anak-anak Allah dengan entah bagaimana pengalaman hidup mereka sehingga mereka menjadi memilih untuk demikian itu ya. Dan mereka tetap dikasihi, mereka tetap didampingi sebagai anak-anak Allah. Nah gitu. Jadi konteksnya itu sudah agak lebih jauh lagi, tetapi memang kemudian ketika fiducia supplicans ini muncul, itu kan lebih konkret lagi. Kalau yang di Amoris Laetitia paus menekankan kan ya harus diterima mereka ini. Tapi kemudian di fiducia supplicans paus mengatakan bahwa mereka ini boleh menerima berkat gitu kan. Dan di titik itulah kemudian orang-orang mulai, wah ini gereja Katolik ternyata begini ya. Ini paus ini kok begini, ini paus yang gimana ini ya. Nah, soal ini memang kita harus baca, harus kita dalami dengan cermat gitu ya. Dalam fiducia supplican ini secara umum ini sebenarnya paus ingin menjawab ini. Beberapa waktu sebelumnya ada beberapa kardinal yang mengajukan yang namanya dubium atau keraguan ya terhadap paus ini. Tapi menurut saya keraguan itu ya hal yang normal saja. Misalnya kamu bertanya pada pemimpinmu, itu kan ya hal yang normal kan. Dan itu malah ketika pemimpin menjelaskan kan ya semuanya jadi jelas. Fiducia supplicans ini adalah penjelasan yang lebih konkret dari dubia, keraguan seorang kardinal. Itu yang nomor 2, jadi ada 5 nomor atau berapa gitu. Yang nomor 2 mempertanyakan soal ini, apakah kemudian pemberkatan itu bisa diberikan kepada pasangan sesama jenis. Nah, kemudian paus memberikan jawaban secara konkret di dalam fiducia supplicans atau deklarasi soal ini, makna pastoral dari pemberkatan, khususnya terkait pemberkatan terhadap pasangan sejenis. Dan sekaligus ini juga paus sebenarnya mau menekankan bahwa pemberkatan yang itu tadi ini tidak pernah merubah, tidak pernah mengganti
apa yang diimani gereja soal perkawinan Katolik yang tadi itu. Nah gitu. Jadi secara umum gini Del, isinya itu pertama, gereja tidak mempromosikan sebenarnya soal pemberkatan pasangan suami istri yang irreguler atau pasangan sejenis. Jadi yang irreguler tadi, kemudian pasangan sejenis ini itu gereja tidak mempromosikan, artinya mempromosikan itu membolehkan gitu loh. Tidak pernah mempromosikan, membolehkan, tidak ada. Karena gereja berpegang pada ya keyakinan iman soal perkawinan itu tadi, yang sah itu tadi. Tetapi gereja ini tidak menolak ketika ada mereka yang datang, mereka yang berkomitmen untuk menerima berkat. Mereka itu maksudnya adalah orang yang ya menikah irreguler dan atau pasangan sama jenis tadi. Ketika mereka datang itu gereja tidak boleh menolak. Jadi tidak boleh menerima berkat. Ya mengapa? Karena ya bahwa sekali lagi mereka seperti yang tak sampaikan tadi, ya mereka anak-anak Allah dengan perjalanan hidup mereka sehingga mereka sampai di titik itu kan ya saya yakin tidak mudah ya. Nah, jadi mereka tetap sebagai anak-anak Allah. Tetapi begini juga bahwa dalam berkat ini sama sekali tidak bisa disamakan dengan perkawinan. Jadi orang mohon berkat itu adalah supaya mereka semakin merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, supaya mereka bisa hidup lebih baik gitu. Jadi kayak arek-arek cilik kayak berkat itu kan ya supaya mereka bertumbuh, supaya mereka dalam keluarga bisa berkembang sebagai seorang anak Katolik. Nah, berkat bagi yang pasangan irreguler dan sejenis tadi juga demikian. Dan dalam praktisnya memang pemberian berkat itu tidak bisa disamakan dengan ritus perkawinan gitu. Ya bagaimana bentuknya? Ya memang harus berbeda. Berkatnya harus lebih sederhana. Kemudian tidak bisa disamakan dengan ritus perkawinan. Wah ini biasanya berarti hanya berkat bukan sah kan? Nah, dan berkat ini tadi tidak mengesahkan status mereka. Jadi ya berkat ini pemahaman sederhananya. Ketika kamu punya masalah, kamu datang pada Romo, saya ada masalah ini, mohon berkatnya. Kurang lebih maknanya sih demikian. Dan itu pun berkat ini kan sebenarnya terhadap apapun bisa. Bahkan ciptaan-ciptaan lain, benda-benda. Biasa kita mohon berkat Romo, kan nenek umatin Romo, kami baru mengusahakan sepeda motor baru, mohon semua berkat hal. Rosario. Nah itu loh, iya. Masalahnya di mana? Kecuali memang ada berkat terhadap hal-hal tertentu yang memang ya ini buruk lah, tidak bisa diberkati. Contohnya ya, mungkin tidak ada di Indonesia. Misalkan umat punya, mohon maaf, klinik aborsi. Itu kan sudah bertentangan dengan ajaran iman. Ya tidak bisa diberkati dong. Tapi berbeda dengan masalah pernikahan irreguler dan pasangan jenis ini kan mereka memang statusnya demikian. Tetapi kan mereka tetap anak-anak Allah. Dan orang mohon berkat itu kan berarti dia sudah punya komitmen dalam hatinya. Aku pengen ya berkati dari gereja supaya aku menemukanlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Nah, jadi sama sekali menurut saya tidak ada permasalahan di sini. Justru gereja mau menekankan bahwa ya dia ini ibu bagi semua. Ibu yang baik kan, anak kaya poae kan ya tetap diupayain itu. Iya kan? Nah, jadi ya gereja church is being church. Gereja menjadi gereja, tidak menjadi yang lain, memberkati semua anak-anaknya. Mungkin gini Romo. Yang menjadi salah kaprah adalah ya ini tidak terjadi di Indonesia sih, di negara luar sana. Tahunnya kan orang-orang sekali lagi dari media sosial melihat adanya postingan sesama jenis kayak benar-benar melakukan pemberkatan seperti orang menikah, dari mulai gaunnya terus tata caranya. Itu Romo yang membuat orang-orang itu merasa kok bisa sah ya, kok gini itu loh. Dan mereka itu mikirnya apalagi ada keputusan itu tadi, jadi mikirnya Katolik membenarkan dan mengesahkan. Itu yang bikin salah kaprah. Sekali lagi dari media sosial. Media sosial itu ya. Iya, Del. Sebenarnya juga menarik untuk melihat ini, Del. Kalau saya pribadi termasuk orang yang
mengagumi Paus kita, Paus Fransiskus ini, karena ia menyuarakan hal-hal yang selama ini dipinggirkan oleh banyak orang, dipinggirkan oleh gereja. Ya seperti kenyataan yang ini tadi tentang pasangan irreguler atau pasangan sesama jenis gitu kan, selama ini ya gereja tampaknya ya seperti pandangan umum orang tadi, ya disingiti lah gitulah, tidak diberi ruang. Tetapi Paus ini sebenarnya hanya mengulang ajaran yang sama, tidak pernah membuat ajaran yang baru. Ya dia hanya menjadi seperti Paus ini mau menghadirkan Yesus. Ya, kita tahu semua circle-nya Yesus itu kan ya, orang mabuk, pemungut cukai, perempuan yang dianggap berdosa. Yaitu sejak awal tuh gereja hadir sebagai dokter untuk mereka. Terus kemudian kalau sekarang Paus mau menyuarakan hal yang demikian, bukankah juga Paus mau menghadirkan Yesus yang ke dunia yang sekarang? Ya masalahnya di mana? Tidak ada. Dan malah di sini mau Yesus menunjukkan ya ini loh gereja itu menemani orang-orang yang terpinggirkan. Tapi memang gereja juga harus dipahami bahwa apa yang dipegang selama ini ya, bahwa pernikahan itu yang kita tahu juga harus tetap disuarakan. Tidak diganti oleh Paus. Cuma Paus ini mau ya dia ini ya hadir, mengajak gereja hadir bagi mereka yang selama ini terpinggirkan gak oleh tempat dengan cara memberikan berkat itu tadi. Nah, jadi garis besarnya adalah hanya berkat, bukan mengesahkan. Jadi kan mereka kan juga seperti kita yang orang-orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. betul. Mereka kan juga perlu ya Romo ya. Mereka juga umat kita, umat Tuhan. Mereka juga butuh berkat. Iya. Apapun permasalahan di belakang ya. Kayak kita seumpamanya ada permasalahan apa gitu, kita kan minta doa sama Tuhan ke gereja. Tuhan, permasalahan saya gini, terus minta berkat Tuhan. Betul. Dan mereka pun juga butuh sebenarnya Romo ya. Berkat dari Tuhan, berkat dari Romo, supaya mungkin ya kan kita nggak tahu sebenarnya mereka itu juga nggak ingin seperti Betul, ini. Romo, ya. Kalau dalam kasus pernikahan irreguler tadi ya, orang menemukan hidupnya dalam pernikahan yang kedua itu, mosok mau disalahkan mereka? Iya betul. Ya kita kan yakin bahwa Allah itu kasih. Kemudian kasih dalam yang keluarga yang dia temukan yang kedua ini tadi ya kan berasal dari Allah juga. Maka di dalam Fiducia Supplican juga Paus mau menekankan soal ini. Gereja membagikan berkat kepada siapa saja, dan kita perlu hati-hati terhadap pandangan yang selama ini mengukur seseorang itu dari moral ya. Ya mengukur moral itu penting ya, artinya wah ya berarti yang menerima berkat ini adalah orang yang katakanlah beres. Tapi kalau kita hanya memperhatikan yang beres, siapa sih di dunia ini orang yang beres? Iya. Semua dengan permasalahannya masing-masing. Dan justru berkat itu penting, karena yang ilahi itu kan ya tetap sangat kita perlukan di dalam mencapai hidup yang lebih baik seturut kehendak Tuhan. Betul. Maka itu yang mau ditekankan Paus. Bahwasanya itu tadi. Semua butuh berkat, tidak hanya kita yang beres. Betul kan ya. Kita nggak mau Romo kayak gitu. Nah, kita nggak tahu hati orang dapat pasangan itu jenis, loh, tapi makanya. kita nggak tahu belakangnya dulunya seperti apa sih jadi kayak gini. Siapa tahu dengan kita mendoakan mereka, terus memberi dukungan yang positif, bukan mendukung hal itu benar. Siapa tahu mereka juga menerima berkat, menerima apa dari Tuhan, mereka bisa kembali ke jalan yang lurus lagi. Betul, iya. Mungkin itu maksud Paus, bukan Paus ini mengesahkan kalian itu sesama jenis itu boleh, bukan. Nah, itu yang membuat orang-orang salah kaprah. Betul, ya. Jadi dari penjelasan Romo itu kita bisa memahami bahwa sebenarnya yang kita terima dari media-media sosial itu kurang, penjelasannya itu kurang. Ya kurang lengkap lah ya. Kurang lengkap, hanya sepotong-sepotong. Betul. Orang kan memberikan yang sepotong-sepotong gitu. Terus Romo, jadi gimana seharusnya umat Katolik memahami pernyataan Paus tentang memberkati pasangan irreguler dan sejenis itu? Oke. Kalau kita kembali pada deklarasi Fiducia Supplicans itu ya, dikatakan di situ memang apa yang menjadi bagian dari ini kebijaksanaan praktis ini memang dalam situasi tertentu itu tidak dapat disebut sebagai peraturan. Artinya begini.
bahwa gereja tidak menolak orang yang meminta berkat dalam kondisi pernikahan ireguler dan perkawinan pasangan sejenis ini ya. Ini kebijaksanaan praktis. Artinya memang di sini gembala Romo ini juga harus melihat bahwa kalau orang meminta berkat itu kan setidaknya dia sudah punya komitmen untuk memperbaiki diri, katakanlah begitu ya. Jadi memang tidak kemudian berkat itu dibagikan secara sporadis gitu, tapi juga harus ada pendampingan, obrolan dengan mereka. Kalau saya memberikanmu berkat, apakah kamu juga punya komitmen untuk memperbaiki diri? Maka harus ada pendampingan, ada obrolan yang seperti itu sehingga berkatnya ini jadi berdampak efektif gitu ya. Jadi orang datang itu biasanya sudah memiliki komitmen dan romonya ini kemudian ya bertanya, ngobrol, mendampingi, kemudian diberikanlah berkat itu. Tapi sekali lagi ini adalah kebijaksanaan praktis atau sifatnya ini kasuistik. Jadi ya tidak sebagai peraturan yang menggantikan sesuatu soal perkawinan misalkan. Dan yang ini juga harus dipahami bahwa hal-hal itu ini sifatnya sangat lapangan ya. Artinya ya tidak bisa kemudian dijadikan aturan yang untuk semuanya gitu. Mungkin ada pada akhirnya yang menerima berkat, yang meminta berkat tetapi tidak dikabulkan misalkan, karena ada syaratnya tadi dia tidak punya komitmen misalkan. Ya itu juga gereja ya harus jujur berkata ya tampaknya Anda belum punya komitmen, maka ya tolong digali dulu komitmennya. Ya penting kan itu kan, tidak langsung menghakimi, "Wes kon nggak iso kon ini." Nah, iya. Ya, penghakiman itu yang berat. Nah, itu makanya. Penghakiman sesama saudara kita itu yang berat Romo daripada itu ya lebih berat ya. Ya sangat berat itu Romo, karena kan kita tahu terkadang kita itu nggak bisa bantu, bisanya cuma menghakimi. Wah, kamu itu kayak gini. Wah, kamu kok iso sih kamu kayak gini. Nah, itu Romo. Banyak terjadi di masyarakat kita. Betul. Nah, sebelum tapi ada lagi dia soal ini. Misalkan kalau bagaimana ya kita menyelami pernyataan Paus itu, kita harus juga jeli untuk memahami bahwa berkat ini bukan, sekali lagi bukan mengesahkan status mereka perkawinan. Kata berkat ini kadang kita kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memang agak ambigu ya. Kita biasa menggunakan pemberkatan perkawinan gitu kan ya. Iya, terus kemudian kalau ada Paus mengizinkan berkat kepada pasangan ireguler dan sama jenis, langsung disamakan berarti Paus mengizinkan perkawinan gitu ya. Berarti sah dong berkat perkawinannya ya. Nah, itu yang kedua, berarti kita harus memisahkan ini berkat, ini adalah perkawinan. Terus yang ketiga juga bagaimana kita menanggapi pernyataan Paus ini, kita harus juga lihat bahwa selain hukum dan aturan di dunia ini juga ada yang namanya cinta kasih. Kita harus melihat apa yang diserukan Paus ini di dalam konteks framework soal cinta kasih pastoral. Jadi Paus ini kan ya dia tegas di satu sisi, tapi di sisi lain juga terbuka pada hal-hal yang tidak sesuai hukum, tetapi ya bagaimana mereka juga adalah anak-anak Allah yang membutuhkan kehadiran Allah itu. Maka di situ aku mengutip ada dua pernyataan di dalam Fiducia Supplicans ya, yang saya kira menarik untuk kita renungkan gitu ya, soal melihat pernyataan Paus ini. Misalkan dikatakan begini, dosa dunia ini memang besar, tetapi bukan tak terbatas. Sedangkan kasih penebus yang penuh belas kasihan sungguh tak terbatas. Ya. Jadi memang ya mungkin ya mereka berdosa, seperti kita juga berdosa. Tetapi ya Tuhan ini kan lebih gede daripada dosa itu. Kalau kita melihat dosa itu tidak bisa diatasi, ya kita sama dengan kurang iman lah. Tuhan itu kan lebih besar daripada dosa. Ada cara, selalu ada ruang bagi mereka yang berdosa. Terus yang kedua soal ini, dalam Fiducia Supplicans nomor 27 ya, dikatakan begini, jadi kita lebih penting bagi Allah daripada semua dosa yang kita lakukan, karena Ia adalah Bapa, Ia adalah Ibu, Ia adalah kasih yang murni. Ia telah memberkati kita selamanya, dan Ia tidak akan pernah berhenti memberkati kita. Nah, jadi ya berkat itu adalah kemurahan Tuhan.
janganlah kita jadi orang-orang yang menghalangi berkat Tuhan. Betul. Tapi juga kita harus tahu bahwa berkat Tuhan itu ada konsekuensinya. Jadi kalau dalam fiducia supplikan dijelaskan bahwa berkat itu ada dua dinamikanya. Berkat naik dan berkat turun. Yang pertama itu berkat turun. Artinya dalam pemberkatan selalu ada sesuatu yang turun dari Allah. Itu namanya rahmat. Di sisi lain ada sesuatu yang naik, yaitu adalah sukacita, komitmen, terus hidup baru. Jadi harus ada dua ini yang harus selalu disiapkan. Maka kalau orang memohon berkat apapun, ya juga orang harus disadarkan bahwa setelah menerima berkat, hidupmu harus ada komitmen. Nah, percuma diberkati tapi kita gak punya komitmen, sama itu saya ya. bohong. Nah, jadi harus dua hal itu harus kita pahami sekarang. Gitu-gitu. Berarti berkat itu harus diterima dan kita juga harus berkomitmen. Komitmennya. Itu biasanya yang Miss Romo, orang hanya kadang ke gereja cuma terima berkat, ya udah, aja. Tapi komitmennya nggak ada. Nah, itu yang sekarang ini ya, saya sendiri kadang gitu, Romo. Ya, itu kekurangan kita. Ya, kan. Kadang tuh kita ini kita punya kekurangan. Kekurangannya itu kan kita wah, Tuhan itu kan maha kasih ya. Tuhan itu memberikan kita pada semuanya. Tapi kita jarang bertanya, apa yang sudah aku berikan pada Tuhan ini? Lupa. Itu adalah kekurangan kita semua. Biasanya ya Romo, kita berkomitmen itu kalau kita benar-benar punya masalah yang berat. Nah, itulah. Gitu. Rajin ke gereja, terima berkat, terus komitmen. Ya Tuhan, pokoknya kalau ini sudah aku bakal gini. Nah, setelah itu ya udah kayak plus. Mungkin itulah Tuhan menciptakan masalah ya supaya kita ingat siapa tetap pencipta. Ingat sama Tuhan. Bisa jadi gitulah, Del. Oke, sebelum masuk pertanyaan terakhir. Boleh minum dulu ya. Iya. Ini real ya, ini bukan properti ini ya. Bukan, ada isinya ya, Romo. Oke. Ini berarti kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan terakhir, Romo. Oh iya. Bukan pertanyaan sih. Ini kayak apa pesan-pesan Romo kepada penonton Sobat Sego menanggapi informasi dari medsos terkait pernyataan-pernyataan gereja tadi. Oke. Baik, kalau menurutku ya secara umum ini memang kita bersyukur ya dengan adanya medsos ya, dengan adanya internet, karena memang kita semakin cepat menerima informasi. Apa yang terjadi di Eropa hari ini ya, hari ini juga kita bisa tahu. Informasi. Iya. Dan kita perlu melihat bahwa internet ini memang ini sarana positif bagi mereka ya, bagi siapa saja yang ingin mendalami imannya. Ini adalah alat yang luar biasa, membuat dunia itu hanya seperti desa kecil gitu loh, dimana di sana ada suatu kejadian kita bisa mengetahui. Dan oleh karena itu memang pengetahuan kita ini bisa bertambah dengan signifikan, dengan cepat gitulah. Dan memang Paus sendiri, misalkan Paus Fransiskus di Hari Komunikasi tahun 2014 ini mengatakan internet ini sebagai kasih karunia dari Tuhan, sebab menawarkan kemungkinan-kemungkinan untuk perjumpaan-perjumpaan yang baru, bahkan ada solidaritas ya, kita tahu ya, di luar misalkan ada kekurangan, ada perang ya, kita bisa tahu dan kemudian kita bisa berdoa. Itu saya kira sisi positif itu yang harus kita lihat. Di samping juga kita harus ada hal yang harus hati-hati. Memang informasi cepat itu tidak langsung kemudian mencerdaskan orang kan ya. Ada berita-berita bohong atau berita-berita yang hanya separuh-separuh yang kemudian membuat kita terbiasa membaca itu ya judulnya saja, tanpa kemudian cross check, atau seperti yang kamu sampaikan tadi, lebih senang baca komentar ya. Karena di komen itu orang saling senggol-senggolan ya, senggol dong gitu ya, wah itu langsung menarik. Itu yang harus hati-hati. Dan cepatnya informasi ini kan membuat kita Jawa ini kemerungsung, banyak informasi tanpa sempat kita olah, tanpa sempat kita batinkan. Dan sebenarnya ini juga menjadi tantangan iman, karena mengapa iman ini kan bukan sekedar pengetahuan toh. Kalau Paus Benediktus itu menyatakan bahwa
iman itu bahkan tidak dimulai dari ide-ide atau pengetahuan, tetapi perjumpaan dengan Kristus. Nah, yang bisa kita tanyakan adalah apakah dengan membaca berita-berita di medsos itu kita sudah berjumpa dengan Kristus, atau kita justru semakin fanatik, justru kita semakin mampu menghakimi orang lain misalkan. Betul. Nah, itu kan ya bertentangan dengan maksud konten kreator yang dia meng-create konten untuk meliterasi orang, mencerdaskan orang, imannya bertambah, tetapi outputnya orang-orangnya jadi malah salah begitu. kaprah. Nah, gitu. Jadi Bumbu-bumbu salahnya. yang pertama di situ kita harus ya bersyukur adanya internet dan juga harus hati-hati. Nah, kalau saran praktis dari saya ketika mulailah kita terdengar di telinga kita ada hal-hal yang miring soal pernyataan-pernyataan gereja itu ya. Yakinilah yang pertama bahwa gereja kita ini disertai oleh Roh Kudus. Jadi Paus itu mengeluarkan sesuatu itu tidak dari out of nowhere gitu ya. Artinya Paus mohon maaf bangun tidur kemudian saya ingin menulis. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu Tidak. yang mungkin. Pasti ini berangkat dari pergumulan yang kemudian ditangkap oleh Paus, kemudian diformulasikan sedemikian rupa untuk kebaikan gerejanya. Itulah artinya gereja itu selalu disertai oleh Roh Kudus begitu. Nah, tapi kemudian ketika kamu mendengar berita-berita mungkin dari orang lain yang mempertanyakan, kok gereja begini, pernyataannya kok begini, maka ada beberapa hal praktis yang saya sarankan. Jadilah pembaca yang kritis. Kata kuncinya kritis. Kritis. Ya, kritis ini bukan kritis mau meninggal ya maksudnya ya, tapi kritis itu kan artinya begini. Ya, kritis itu kita harus melihat sesuatu bahkan sampai pinggir. Iya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kamu mendengar sesuatu pernyataan gereja yang bagimu kok tampaknya tidak masuk akal, yang kamu tanamkan di benakmu pertama adalah kamu harus selalu meragukan itu. Apapun sebenarnya harus diragukan. Bener gak sih? Nah, jadi pertanyaan yang muncul pertama-tama harus bener gak sih? Nah, jadi harus begitu dulu. Bahkan juga ajaran yang lurus itu harus ditanyakan lah. Betul. Supaya kita ini nggak menerima gitu-gitu aja. Wis pokoknya apa kata gereja, tapi harus aku ragukan. Meragukan ini bukan untuk memberontak, tetapi untuk supaya kita kan pengen tahu lebih dalam ya. Betul. Jadi meragukan itu sama dengan menguji. Pertanyaannya adalah apakah benar demikian? Itu yang pertama. Kemudian setelah kita meragukan dan bertanya, ya step yang kedua, yang kedua ini adalah soal menguji. Menguji ini artinya ya cobalah kita bandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Kalau di Instagram kan kamu bisa follow sekaligus beberapa akun yang kredibel lah begitu. Yang memang dari rekam jejaknya ini memang mereka mengulas ajaran-ajaran gereja dengan bahasa yang enak gitu ya. Nah, itu kamu bisa follow, kamu bandingkan. Jadi harus skopnya lebih luas. Nah, dan memang kalau bisa harusnya memang membaca teksnya secara langsung. Sekarang teks terjemahan itu mudah didapatkan. Dari KWI juga cepat terjemah. Jadi bukan halangan lah. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari ya, itu dekat. Tapi beda kalau motivasinya Anda ingin bertarung di internet, ya beda lagi ya. Biasaan kan follow-nya yang akun yang menggiring opini. Nah, ya yang isinya single-single. Sehingga kita bisa war gitu itu yang harus dihindari. Ya, makanya harus follow berapa akun lah dan baca, saya tekankan baca teks aslinya. Jadi jangan hanya menerima berita yang sepotong. Nah, jadi kita harus mencari pinggir-pinggirnya, jangan hanya satu potongan aja. Betul. Kita harus cari fullnya. Nah, ya sama seperti puzzle gitu ya Romo. Betul. Puzzle garis besarnya ini kita harus mencari sisi yang lain supaya menjadikan satu yang baik. Nah, itu tadi yang step kedua yang menguji. Yang terakhir ini sebenarnya sangat penting juga untuk dilakukan, yaitu mendiskusikan. Saya ini percaya bahwa saya percaya pada yang namanya ekspertis, keahlian. Memang kita informasi mudah didapat. Sekarang itu banyak orang yang merasa ahli ya. Artinya saya tidak merendahkan orang-orang yang sering membaca begitu, tetapi kan ahli itu ya adalah orang yang memang sekolah di bidang itu, dia berkecimpung di bidang itu, dan saya menghormati setiap keahlian. Maka
kalau ada sesuatu yang ragu ya tanyalah pada ahlinya, diskusilah dengan ahlinya. Berdiskusi. Memang sekarang di masa internet ini orang mudah ya mengklaim dirinya ahli ya. Betul. Saya seorang apologet, saya pembela iman. Padahal ya sekolahnya di bidang lain misalkan. Ya tidak merendahkan sekali lagi, tetapi saya meyakini percaya pada orang yang ahli di bidangnya. Dan juga harapan saya pada orang yang belajar, romo, katekis itu ya terbukalah pada diskusi-diskusi gitu ya. Jadi, apalagi anak muda ya Romo ya. Betul. Biasanya suka warga itu kan anak muda. Lebih baik kita berdiskusi. Betul. Kan ada katekis di gereja. That's Atau kalau mau ya ngajak nongkrong Romo, diskusi. Wah, kok ada gini sih mau bener tak Romo? Wah ya, situ ada kopi itu ya saya ceritakan sejarah gereja dari awal bisa itu ya. Ada kopi, ada kelenian weh. Nah, sama ada asap-asap gitu, was itu wes. Itu Romo pasti menerima apa pertanyaan kalian. Pertanyaan kalau pun saya belum tahu saya carikan sumbernya itu langsung gitu. Jadi bisa langsung jajan sama Romo Ferdi. Jadi juga saya ini mau menekankan ya, mengimbau untuk ya teman-teman, kawan-kawan imam, para katekis itu sebenarnya kegelisahan itu kan banyak atau dialami semua orang muda itu kan punya kegelisahan. Ini saya mau tanya kemana? Ya akhirnya larinya ke kolom komentar itu tadi, karena kadang gereja tidak membuka ruang. Kalaupun ada, mungkin ruangnya kurang chill, kurang enak gitu ya. Nah, maka perlu loh di-create ruang-ruang sehingga orang tuh enak diskusi. Gitu. Menurut saya sih itu yang mendesak sekarang gitu. Iya. Gitu, apalagi kalau anak muda itu Romo, memang mereka hanya butuh ruang untuk bercerita gitu. Tapi kan kadang balik lagi, kitanya juga. Jadi para katekis siapa tahu bisa membantu anak-anak muda. Betul, ya. Supaya tidak hanya war di Instagram, kalau bisa nggak usah war, ya kita diskusi aja. Diskusi. Itu tadi sama kata Romo, sediakan kopi, kelenian, asap-asap. Tadi. Betul. Oke, Romo, terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Waktunya hari ini dan hari ini semua pertanyaan-pertanyaan yang rame di dalam media sosial sudah terjawabkan. Nah itu tadi satu lagi, jangan suka menghakimi. Setidaknya kata Romo kalau nggak bisa bantu kita doakan. Ya kan? Dan juga jangan tonton video ini separuh-separuh ya. Nah harus tonton dari awal ya. Nah, dari awal sampai akhir jangan ditinggal gitu loh. Dan Romo juga harus subscribe dong. Oh iya. Komso Santa Monica. Oh iya, sudah. Saya kira sudah ya Romo ya. Wah, oke. Sudah, ya. Terima kasih Sobat Sego. Semoga podcast kali ini benar-benar membuka banyak pikiran kita tentang hal-hal yang terjadi di media sosial yang lagi hangat saat ini. Oke, jangan lupa tunggu terus podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Nah, semoga bisa podcast lagi sama Romo Ferdi ya. Karena enak banget nih Romo. Tapi next kita sediakan itu Romo, kopi gitu ya. Begitu ya. Oke. Ya, agendakan ya. Jangan lupa ya, tetap subscribe, komen, like, terus Bapak kaleng-kaleng tolong di-share ke lingkungan supaya banyak ya. Betul ya. Karena jujur kami saat ini sedih karena podcast Sego tambah menurut peminatnya Romo. Nah, mungkin dari podcast Romo Ferdi ini bisa meningkat sampai di luar negerian. Oke. Kalau gitu kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Kudus. Amin.